Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat afiah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki kita duduk di masjid ini guna talabul ilm. Mudah-mudahan duduknya kita, niat soleh kita, langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini mendapatkan pahala ridha ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya guru kita Ustaz Syahabuddin MA, orang tua kita Bapak Ustaz Namin Setiawan, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Marzuki Haji Satria Gunawan, Haji Abdul Aziz, Haji Warsono, Haji Keh, Bapak Kelly, seluruhnya, Haji Haris, yang mohon maaf tak tersebut nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita buka kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan, hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan segala kesalahannya, Allah ta'ala terima amal ibadahnya, Allah ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat afiah, dimurahkan rezeki kita, diberkahi usaha kita, anak, istri, keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ila hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولنية الفتوح والمنوح والرسوخ وطابة النصوح صلاح القلب والجسد والروح ولنية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفة الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين.
ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصلى عظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا لأبي علوي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي حسن شاذلي شيخ أبي العباس أحمد بن علي البني وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح شيخهم ربي روح الإمام عبد الله بن مرشاتي والحبيب حسن محل سالم عبد الله بن مرشاتي سيدي الولي عبد الرحمن بن محمد سقاوي شيخ مسألة عطاء عمار بن العطاء سيف علي هجي أنصار الله مصطفى كامل ثم إلى أرواح أستاذ هجي مرتب بن هجي سوي بن بواسان ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang sunanul adzan, hal-hal yang disunnahkan adzan. Kemarin dibahas salah satunya ada tartil, ada raf'is shaut, ada taskinur ra wa fathuha fi takbiratil ula, at-taswif fil adzanil fajr, at-tarjih, wad'ul muadzini isba'ihi al-musabbihataini fi udhunayhi as-simakhaini likay yustadalla bihi annahu yu'adzin. Banyak kemarin sudah dibahas, sekitar ada 8 sunnah yang telah dibahas. Sekarang pembahasan yang selanjutnya yang ke-9, sunnah yang ke-9 di dalam adzan ayyakula ba'da sama'i syahadati tsaniyah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Sunnah yang ke-9 ketika adzan, ya, kita mengucapkan setelah mendengar 2 kalimat syahadat, kita mengucapkan setelah mendengar 2 kalimat syahadat, ya, habis asyhadu an la ilaha illallah, habis itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Nah, ini sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi, di dalam sahihnya. Anna man ata bihi ghufira dzanbuh. Sesungguhnya orang yang mengucapkan ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadisnya di dalam kitab Sahih Muslim. Cuma memang jarang kita baca nih, ya. Jadi biasanya habis syahadat asyhadu anna ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah kita jawab begitu ya. Ya. Nggak ditambahin wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini ada dalilnya dalam kitab Imam Muslim di sahihi, dalam sahihnya.
Itu sunnah yang selanjutnya. Yang selanjutnya yang ke-10 disunnahkan ibdalu hay'alati bil hauqalati lil mujib. Mengganti jawaban hay'ala dengan hauqalah. Yaitu kalau misalkan kemarin kita dianjurkan ketika orang bilang Allahu Akbar, kita disunnahkan menjawab juga dengan kalimat yang sama. Tapi ketika hayya 'alas shalah, maka kita dianjurkan, disunnahkan menjawabnya dengan hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Ini pendapat yang pertama. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian ulama mengatakan al-afdal al-jam'u bainal hay'ala wal hauqalah. Nah, jadi yang afdalnya menurut sebagian ulama digabung antara ucapan hay'ala dan hauqalah. Jadi kalau habis hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, jawabnya hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini Haji sering ngomong begini nih, Anda sering dengar. Nah, berarti ada alasannya, ada dalilnya. Jadi kalau orang mau jawab langsung dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah, enggak apa-apa. Menurut sebagian ulama afdalnya ditambahin, digabungin antara hay'ala dan hauqalah. Jadi setelah hayya 'alas shalah, jawab dulu tuh hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi dua-duanya benar. Ya, yang enggak benar, yang enggak jawab. Diam aja. Ini enggak benar, jawab. Ya, karena fadilahnya besar. Ya mungkin dengan hal yang sepele itu yang kita remehkan, ternyata ridhonya Allah di situ. Ya, keridhaan Allah di hal-hal yang sepele yang kita anggap remeh, ternyata itu menjadi asbab kita mendapatkan ridha Allah dan diampuni dosa kita, bahkan bisa juga menjadi sebab kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu yang ke-10. Yang ke-11 ayakula al-mujibu inda tathwib sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan sunnah juga kita menjawab ketika mendengar taswib. Taswib itu kemarin tuh as-salatu khairum minan naum. Ah, itu taswib disebutnya. Ya, ketika adzan fajar subuh. Ya. Apa jawabnya? Shadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta. Ini yang kita jarang dengar. Nah, kalau kita biasanya baca shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Enggak jadi masalah. Ya, karena memang hadis itu sangat banyak, Pak. Hadis sangat banyak. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Abi Dawud. Sangat banyak sekali riwayat hadis. Ya, jadi sangat banyak sekali riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di zaman dulu yang mendapat gelar hafiz itu bukan orang yang hafal Quran. Nah, sekarang orang Indonesia dipelintirin al-hafiz itu orang yang hafal Quran. Padahal gelar al-hafiz, antum boleh cek seluruh kitab-kitab salaf, itu yang dimaksud al-hafiz adalah orang yang hafal ratusan ribu hadis. Ribuan hadis dihafal berserta sanadnya, bukan hafal hadisnya saja, sama sanadnya. An ibni kada, an ibni kada, an kada sampai Rasulullah, itu satu hadis baru sebut. Makanya jarang di zaman sekarang orang yang disebut al-hafiz. Cuma di zaman sekarang kita biasanya manggil al-hafiz buat orang apa? Yang hafal Quran. Oh, berarti ulama dulu nggak hafal Quran dong? Wow, kalau ulama dulu hafal Quran udah hal yang biasa. Makanya nggak perlu gelar lagi. Seorang ulama atau seorang ustadz nggak hafal Quran, aib zaman dulu. Zaman dulu merupakan aib seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama nggak hafal Quran. Nah, tapi kalau zaman sekarang udah ya begitulah sunatullah, ya terus menurun kualitas keilmuannya, kualitas ibadahnya dan lain-lainnya. Makanya al-hafiz di zaman dulu sebenarnya diperuntukkan buat orang-orang yang ahli hadis, ya, berserta sanad-sanadnya.
Bukan hafal hadis saja lewat terjemah, tapi lewat sanadnya benar. Dia ambil dari siapa? Ini ambil hadis dari siapa? Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sekarang nih ada yang siapa? Pemegang hadis terbanyak salah satunya sanad hadis ulama Betawi ya, Kiai Marwazi ya, yang dulu pernah datang di rumahnya Haji Effendi. Ya, waktu itu Haji Husain ngundang nggak salah, rumah Haji Effendi ada Kiai Marwazi. Itu pemegang sanad hadis terbanyak salah satunya. Ulama kita yang masih hidup, yang ahli hadis, beliau salah satunya. Beliau muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, ulama kita itu orang Padang. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani, Al-Muhaddis. Ya, gurunya dulu ngejar imam besar di Masjidil Haram. Beliau salah Syekh Nawawi. Pada banyak. Ya, nah itu salah satu pemegang yang ahli hadis. Bahkan Ustadz Abdul Somad itu Anda pernah lihat beliau dari Riau menyempatkan datang ke Tebet situ, Tebet di dekat situ Zawiyah. Beliau hanya ingin mengambil sanad hadis ya daripada Kiai Marwazi. Nah, itu saking hati-hatinya seseorang agar hadisnya tersebut bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sembarangan man fassaral hadis, ya orang yang mengartikan hadis, yang mengartikan Al-Qur'an birra'yihi, dengan pemikirannya, falyatabawwa maq'adahu ilan nar, maka pilih neraka mana yang mau dia pilih. Jadi nggak sembarangan dalam mengartikan Al-Qur'an, ada asbabun nuzulnya. Lihat pendapat ulama salaf ya, tafsir-tafsir al-imam ya, al-a'immah, gimana pendapatnya dalam mengartikan ini ayat, mengartikan ini hadis, bagaimana ulama madhab pandangannya. Nah, ulama madhab kan yang 45 itu kan adalah zamannya 100 tahun ke atas. Imam Syafi'iyah, Masya Allah pada Imam Maliki. Madhab kan ada 5 sebenarnya, cuma Imam Sufyan Ats-Tsauri nggak terjaga sehingga tidak terpakai lagi sekarang. Wa Syafi'in wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan. Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Malikun, Imam Malik, wa Ahmad bin Hanbal, wa Nu'man Imam Abu Hanifah. Nu'man namanya Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man, wa Ahmad bin Hanbali wa Sufyan. Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita keluar negeri, ada yang beda sama kita sholatnya, itu imam lain, kita hormatin. Sama semuanya saudara kita. Ke Maroko, kemana lagi, ke Afrika. Nah, biasanya kalau orang umroh tuh dia paham deh tuh. Kenapa? Nemuin macam-macam model. Kalau dia nggak pernah ngaji, rame deh tuh. Pusing nih, aliran mana lagi nih? Kalau dia pergi haji, apalagi kalau dia umroh, apalagi pergi haji, banyak itu. Dari Turki, madhab siapa, madhab ini, madhab itu. Ya, semuanya saudara kita. Ya, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Mana tadi tuh? Ampe itu ya, itu apa? As-salatu khairum minan naum ya. Jawabnya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Enggak apa-apa kalau antum pakai yang begitu, enggak apa-apa. Jadi jangan sampai besok kita azan kita dengar azan subuh pas as-salatu khairum minan naum diam aja. Ya, belum tahu Ustaz. Nah, udah ngaji kan? Udah ngaji. Itu gunanya ngaji begitu, diamalin. Bukan hanya didengerin. Kalau didengerin bocah juga bisa dengerin. Nah, kita yang dewasa amalin. Oh, shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Kalau mau tambahin wa bihaqqi nataqta, enggak apa-apa. Mafi muskilah ya. Yang penting gampang deh buat antum. Apalin lah dikit lah. Kalau ngapalin nama janda cepet banget ya. Apalin doa-doa tuh. Ya. Apa-apa sedikit-sedikit doa masuk kamar mandi gimana, keluarnya gimana, ceboknya gimana, pegang kemaluan seperti apa. Ya pakai sifat mata doanya, pakai siwak apa doanya, hal-hal yang kecil, Pak. Yang kita remehin kadang-kadang itu menjadi wasilah kita diampuni dosa kita, dekat sama Allah, dapat ridha Allah. Ya, karena itu hal-hal yang nggak ada yang tahu kecuali kita ngamalin nggak masuk kamar mandi, nggak siapa yang tahu. Kita doang sama Allah. Kalau sholat orang semua tahu, orang pada lihat sholat kita.
Ya, apalagi kalau depan orang khusyuk banget gitu. Bacanya sampai Al-Baqarah, Al-Baqarah. Yang sendiri ina lagi, kulhu lagi. Jangan ya. Hal-hal yang kayak kecil gitu amalin. Ya, insya Allah kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan juga ya buat orang yang menjawab ketika mendengar adzan, marhaban bil qaili adla wa bis salati marhaban wa ahla. Ya, dianjurkan juga, disunahkan juga ketika kita dengar adzan, Allahu akbar, Allah marhaban bil qaili adla bis salati marhaban wa ahla. Nah, ini jarang dibaca, cuma Anda udah dapat lama ini ya dari Anda punya guru Habib Umar sebelum ke Hadramaut ya. Baca itu ya, senang sih kalau dengar azan, senang. Ini guru tuh azan lagi berjohor, tadi azan lagi, udah azan aja, jangan begitu tuh. Ada tuh orang begitu tuh, baru johor udah asar aja lagi, jadi gedek dia dengar azan. Jangan, apalagi sampai dilaporin. Kadang-kadang ada model tetangga begitu tuh ya, dengar azan laporin, menurut Hidayah azan berisik, ganggu. Padahal masjid sama rumah dia lamaan masjid. Kenapa lu beli tanah dekat masjid? Macam-macam sekarang Pak, akhir zaman. Kalau dulu yang benci azan mungkin orang di luar Islam, wajar gak? Wajar. Yang benci sholawat, yang benci zikir, yang benci bacaan Quran. Sekarang orang Islam yang benci. Orang baca Quran dibenci, orang baca sholawat dibenci, orang jadi pada mabok-mabokan, daripada minuman keras, daripada main handphone, tonton yang kagak-kagak, di rumah diem aja, di rumah gibah, mendingan mana? Ya itu macam-macam akhir zaman sekarang ya. Hal yang baik pun dipermasalahkan. Gimana nggak baik? Kita baik aja diomongin, gimana nggak baik? Ya ridhona sughaya. Makanya Al-Imam Syafi'i ketika dulu dari Baghdad, dari Irak, beliau hijrah ya, melakukan perjalanan ke kota Mesir. Beliau banyak difitnah. Fitnah. Lihat sekelas Imam Syafi'i difitnah. Imam Syafi'i katain, difitnah. Baru hijrah difitnah. Ya, Imam Syafi'i katanya beginilah, begitulah, begini. Apa kata beliau? Nah, itu syairan, ada syairan yang masyhur perkataan beliau. Beliau mengatakan, qad qila annallaha dzu walad wa khairul khalqillahi qad kahina. Ma salimallahu min bariyati wala nabiyyal huda wa kaifa ana, kata Imam Syafi'i. Allah Ta'ala saja difitnah sampai makhluknya yang nggak tahu diri punya anak. Ketika Imam Syafi'i difitnah dengan bermacam-macam, nggak dibalas sama Imam Syafi'i, didiemin. Kata Imam Syafi'i, Allah saja Tuhan kita yang maha sempurna difitnah punya anak. Siapa yang fitnah tuh? Makhluknya yang diciptain. Allah diciptain, Allah dibilang punya anak, punya bini. La haula wala quwwata. Ya. Wa khairul khalqillahi qad kahina, dan nabi kita Muhammad yang sempurna, makhluk yang paling sempurna, difitnah juga tukang sihir. Ya. Masalimallahu min bariyatih, enggak selamat Allah dari makhluknya, wala nabiyal huda, dan juga nabi kita Muhammad enggak selamat dari ucapan lisan para makhluknya, enggak selamat. Wa kaifa ana, kata Imam Syafi'i, gimana saya? Allah aja enggak selamat dari cocotnya makhluk, bahasa gitunya, dari omongan makhluk. Nabi Muhammad aja yang segitu bagus akhlaknya, yang segitu tawadhu orangnya, yang segitu cinta kepada umatnya bukan main, ya, tetap nggak selamat dari lisan. Wala nabiyul wa kaifa ana, gimana ana? Pantas ana mah kalau diomongin orang, pantas ana kalau difitnah sama orang. Nah, itu Imam Syafi'i. Lihat ya, contoh teladan dari para ulama kita, ya, para ulama mazhab kita, bagaimana akhlak mereka merespon orang-orang yang benci kepada mereka. Enggak mereka jawab dengan kebencian, mereka jawab dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan maaf, ya. Nah, itu PR buat kita. PR buat kita bukan ulama. Hafal Quran kagak, bisa ngajar kagak, sholat tahajud jarang-jarang, sodako jarang-jarang, dikatain marah. Nih, harusnya PR kita harusnya emang aneh. Iya emang aneh. Aneh itu bagian aneh itu. Aneh emang jelek, aneh emang kurang.
Ya, buat kita ya, sama-sama bermuhasabah. Yang selanjutnya ad-du'a ba'dahu, ya. Doa setelah azan. Ya. Fayaqulu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dianjurkan, disunnahkan kita baca doa setelah adzan. Ya, doanya kalau kita baca biasanya agak beda redaksinya sedikit ya. Nah, tapi nggak jadi masalah. Asal hadisnya Pak, itu di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Hadis Jabir radhiyallahu anhu yang dikatakan ya, an Jabir mengatakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, teks hadisnya kurang lebih seperti itu. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berdoa setelah adzan, dia mengatakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal wal fadilah wa abathu maqaman mahmud alladhi wa'adta, wajib baginya mendapatkan syafaatku, kata Nabi, di hari kiamat. Ya, orang yang baca doa setelah adzan, kata Nabi, wajib dia mendapatkan pertolonganku nanti di yaumil qiyamah. Mau gak pada dapat syafaat Nabi? Nah, baca doa habis adzan. Jangan bengong. Ya, jangan bengong. Nanti dikit lagi adzan nih, amalin deh. Ya, jangan ngobrol setelah adzan, baca. Ya. Wa ziyada innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang menambahkan ya dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Ya, daripada riwayat Imam Baihaqi. Tuh, jadi banyak hadis itu, sangat banyak. Ya, makanya kan punya guru mengatakan man dhaqa ilmuh dhaqa sadruh wa man dhaqa sadruh dhaqa akhlaquh. Ya, orang kalau sudah sedikit ilmunya, dhaqa sadruh, dadanya sesek. Ya, salah nih. Wah, sesat nih, nggak baca bismillah. Wah, inilah itulah. Nah, ya, dia baru belajar satu madhab. Ya, padahal madhab ada banyak. Ya, yang mu'tabarah 4, ya 5 ya. Salah nih, oh, begini nih, begitulah. Ya, ke akhlaknya jelek dah. Yang ngata-ngatain dah. Ya, jangan. Ya, cari tahu. Kalau nggak tahu, cari tahu. Tanya sama ustadz yang berpahaman seperti itu. Tanya yang ahlinya. Karena nggak semua ustadz ahli dalam bidangnya. Ada ustadz ahli Al-Quran, ada. Tapi belum tentu ahli fikih. Ahli tafsir ini belum tentu ahli fikih. Ahli fikih belum tentu ahli hadis. Ya, banyak, nggak semua. Ahli tauhid nggak boleh. Ahli tasawuf, tanya sama sumbernya, tanya sama yang ahlinya. Nah, kalau ulama semuanya ahli, disebutnya allamah. Ya, orang yang banyak menguasai fan ilmu. Al-bahrul fahamah, yang lautan pemahamannya seperti laut. Nah, kalau udah ustadz memahami banyak pondasi keilmuan, disebutnya bukan ulama lagi, alamah ya, bukan alim lagi. Alamah ya, orang yang banyak menguasai fan ilmu. Ya. Nah, kalau udah ketemu orang kayak begitu, pegang Pak. Ya, pegang. Ngaji deh tuh. Ya. Aneh masih ngaji ke Ciputat. Ya, ke Ciputat, ke Tebet. Ya, kalau ke Tebet sebulan sekali. Ke Ciputat ngaji, dia punya guru. Ya, Abdul Hakim. Ngaji situ, tanya ngaji tasawuf siapa nih? Ahlinya tasawuf nih. Kita ngaji tasawuf sama beliau. Oh, ini ahlinya kelihatannya tauhid nih. Ambil ilmu tauhidnya. Ya, kayak di medsos tuh ada Syekh Nuruddin tuh ahli tauhid beliau. Ya, banyak ulama-ulama kita. Nah, dilihat keahliannya apa dia. Ya, kalau ahlinya hadis, ambil hadisnya. Ya, ambil ilmu hadisnya.
Kalau jadi ustadz jangan cukup satu guru, mesti banyak-banyak guru. Lihat cara pemahaman dia, lihat cara pemikirannya. Ambil ilmunya yang banyak, sedot. Yang dia baik kita ambil semuanya. Ya. Kok sekarang udah gak ada himmah deh ya. Ya kita mau kalau udah tua udah gak ada himmah, yang penting ngaji saja, yang penting bisa sholat. Ya. Kalau masih muda tuh, ya ambil tuh nahwu sorofnya. Ya, oh ini ahli mustalahatul hadis, ya balaghahnya. Ya, ambil semuanya. Ya, tafsir, ya siapa pokoknya antum banyak udah sekarang. Bahkan di YouTube antum bisa ikut kajian Al Azhar, bisa di Al Azhar Syarif bisa ikut. Cuma pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Banyak aneh ikutin suka apa? Facebook atau Instagram, YouTube. Itu yang guru-gurunya ngajar pakai bahasa Arab tuh kita pegang kitab lagi tuh. Nah, enak tuh. Ya. Jadi bersambung juga sanad keguruan kita kepada beliau-beliau semua. Ya kita berharap cuma satu doang, dikumpulin sama mereka-mereka orang. Ya, dikumpulkan sama orang-orang soleh, dikumpulkan para nabi, para sahabat, di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Ya, tujuan kita mengaji apa sih Pak? Ya, ghayatu husnul hitami. Ya, tujuan kita itu matinya husnul khotimah, biar Allah ridha sama kita dengan amal kita yang sedikit, banyak kekurangan, banyak riaknya, banyak ujubnya, banyak takaburnya, banyak sombongnya, ya. Kita pengen cuma matinya husnul khotimah, Allah ridha sama kita, ya. Terus yang selanjutnya wa yazidu, disunahkan ditambahkan Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Habis innaka la tukhliful mi'ad, tambah Allah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ini penting itu doa. As'aluka al-'afwa wal 'afiyah penting. Jangan sampai ditinggal. Ya, antum punya ilmu, kalau ilmu antum enggak bikin selamat buat apa? Enggak bawa keafiatan. Antum punya harta yang melimpah 50 M, wah banyak, tapi harta antum nggak buat antum selamat, buat apa? Makanya inna salukal afwa wal afiyah, minta keselamatan, afiat dalam harta, fiddin, dalam urusan kita punya agama, wa dunia kita biar selamat, ya harta kita yang kita kumpulin, mudah-mudahan jangan sampai dituntut nih gara-gara kita punya harta banyak. Ilmu kita yang kita belajar, kita belum amalin, jangan sampai nih ilmu kita nanti nuntut kita di yaumil qiyamah. Fiddin wa dunya wal akhirah. Minta selamat juga di akhirat. Ya, kalau kita semuanya, kita punya anak banyak, anaknya nggak bikin selamat, buat apaan? Ya, makanya Nabi Allah Nuh kalau nggak salah ya, yang anaknya, dia bilang, Allah bilang, laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Ya, itu bukan keturunanmu. Jadi maksudnya apa Pak? Kalau anak bisa membawa fitnah di yaumil qiyamah, itu hakikatnya bukan anak kita. Anak kita itu yang bisa memberikan syafaat buat kita, yang bisa doain kita. Kalau nyusahin mah bukan anak gue tuh. Ya, kalau misalkan kita punya anak, auzubillah min dzalik, ada orang punya anak di dunia, nyusahin aja. Sampai orang tuanya gedek, bukan anak gue, tahu anak siapa itu. Ya. Jangan sampai begitu kita, ya, sama orang tua dibilang begitu, jangan sampai tuh anak gue tuh, ya, dibanggain sama orang tua, ya, disenengin sama orang tua. Nah kita pengen begitu, ya, bukan hanya di dunia disenengin, sampai di akhirat jadi pembela orang tua kita, doain orang tua kita. Kan enak Pak kalau kita meninggal setiap habis sholat anak kita Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tanya, doain nggak tuh? Kita belum meninggal nih, kita lihat aja anak kita doain nggak habis sholat, apa lantas jalan? Minimal Rabbighfirli wali walidayya, dia kumandangkan nggak tuh setiap habis sholat? Kita meninggal enak begitu didengerin, ya. Nggak usah bikin tahlil dah kalau nggak ada duit mah. Ya, baca, anak bisa bikin Rabbighfirli wali walidayya, doain, masya Allah. Apalagi bisa sedekah atas nama kita, lebih lagi sedekah Quran atas nama kita, wakafin tanah masjid buat kita. Oh lebih lagi tuh anak. Ya, tapi kalau sudah dia bilang Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, makanya kita jadi orang tua mesti sayang sama anak. Sayangnya jangan ketika sudah besar, beda juga sama. Makanya kan Allah Ta'ala yang doanya kan kama rabbayani shaghira, sebagaimana aku, ya, menyayangiku di masa kecil.
Orang tua kan kasih sayangnya sama anak ketika kecil, bukan main. Bener kagak? Kita punya anak masih kecil, kita ingin banget, nggak boleh kena nyamuk, gitu. Nah, itu kita minta orang tua kita disayangin sama Allah, sebagaimana orang tua kita masih sayang sama kita ketika kecil. Nah, kita punya anak kecil, kita gebugin mulu, kita nggak didik, kita biarin, nah berarti nggak asmane. Warhamhuma kama rabbayani shagiranya. Nah, itu dia, ya. Ajarin anak kita doa. Nah, itu doa yang nggak ada perkhilafan sampai doanya anak tuh, ya pasti sampai, nggak ada khilaf di situ para ulama. Walaupun yang lain ihdaus tsawab ada perbedaan di situ. Tapi masalah doa anak kepada orang tua itu semua sepakat sampai doa anak kepada orang tua. Ajarin anak kita, buat mereka cinta sama kita, mendoakan kita tanpa kita pinta. Ya, dengan apa? Dengan kita tunjukin kasih sayang kita, perhatian kita. Ya, aset. Ya, aset anak-anak itu adalah aset kita, ya, penerus kita, penerus sujud kita. Dia azan ya. Ya Allah alam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا في أهلنا وقرابتنا اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم واغفرنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.